Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Saya dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pidana dan krimitologi. Pertama-tama saya akan membahas dulu mengenai hukum pidana. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Contohnya perampokan, penganiayaan, penculikan, kekerasan, korupsi, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu fungsi hukum pidana. Hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat atau menyelenggarakan suatu tata dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang ketiga yaitu sifat hukum pidana. Hukum pidana bersifat publik, yaitu mengatur segala kehidupan warga negara dan negara itu sendiri. Terus yang keempat, jenis-jenis hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana material dan formil. Yang kedua, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang ketiga, hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Yang keempat, hukum pidana berdasarkan tempat. Terus yang kelima yaitu hukum pidana nasional dan internasional. Yang kelima, lembaga penegak hukum pidana. Yang pertama ada kejaksaan, yang kedua ada kehakiman, yang ketiga ada advokal, yang keempat ada lembaga pemasyarakatan, dan yang kelima ada kepolisian. Terus yang kedua saya ingin membahas tentang krimitologi. Yang pertama-tama saya ingin membahas pengertian krimitologi. Krimitologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan dari berbagai aspek. Terus yang kedua yaitu tujuan krimitologi. Krimitologi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab seseorang melakukan suatu kejahatan. Terus yang ketiga yaitu manfaat krimitologi. Krimitologi ini memiliki manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang tidak diatur dalam undang-undang hukum pidana itu sendiri. Yang ketiga yaitu hubungan antara hukum pidana dengan krimitologi. Hukum pidana dan krimitologi memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum pidana itu mengatur dan membatasi segala sesuatu yang dilakukan oleh krimitologi. Maksudnya di sini yaitu hukum pidana itu membahas segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang karena membahayakan orang lain. Sedangkan krimitologi itu membahas tentang segala sesuatu kejahatan dari berbagai aspek. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dan krimitologi itu saling keterkaitan. Terus materi selanjutnya ingin saya bahas yaitu mengenai asas-asas hukum. Yang pertama, pengertian asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret. Asas ini yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh aturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu asas-asas hukum pidana. Yang pertama ada asas hukum legalitas. Asas hukum ini mengatur seseorang tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Terus yang kedua asas teritorialitas. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Yang ketiga, asas nasional aktif. Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia, terdapat dalam pasal 5 KUHP. Yang keempat, asas nasional pasif. Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia, terdapat di dalam pasal 4 KUHP. Terus yang kelima, asas universalitas, dan yang keenam adalah asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Materi selanjutnya yaitu ajaran sebab akibat. Yang pertama, pengertian ajaran sebab akibat. Sebab adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan suatu
karena adanya suatu alasan sebab untuk melakukan. Sedangkan akibat adalah risiko atau hukuman yang harus diterima karena suatu kecerobohan maupun setiap kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu tujuan ajaran sebab akibat. Yang pertama, mengetahui dan menentukan hubungan sebab akibat yang berarti menentukan dan atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana atau suatu tindak yang dapat dipidanakan. Yang kedua, menentukan siapa yang harus bertanggung jawabkan atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Yang ketiga yaitu hubungan kausal antara sebab dan akibat. Misalnya, pada pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan. Keadaan yang menentukan di sini adalah terampasnya nyawa seseorang, contohnya matinya si A. Oleh karenanya, untuk dapat menentukan seseorang, misalnya si B, yang melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya seseorang, maka harus dapat dibuktikan bahwa karena perbuatan X itu, maka timbul akibat matinya A. Akibat ini artinya perubahan atau suatu keadaan di mana dapat berupa suatu pembahayaan atau perkosaan terhadap kepentingan hukum. Selanjutnya yaitu mengenai perbuatan pidana. Yang pertama yaitu pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan didenda dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Terus yang kedua yaitu unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sendiri atau si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu unsur objektif. Adalah unsur-unsur yang ada dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai percobaan pidana. Yang pertama yaitu pengertian percobaan pidana. Percobaan pidana merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana tersebut, tidak sampai selesai, bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri, seperti halnya yang tertera disebutkan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP yang berbunyi, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua yaitu teori-teori percobaan pidana. Yang pertama ada teori subjektif. Menurut teori ini, patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Yang kedua yaitu teori objektif. Menurut teori ini, patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pembuat. Teori objektif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu teori objektif murni dan teori objektif materi. Ketiga yaitu teori campuran. Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin perbuatan yang berbahaya dan juga sifat berbahayanya perbuatan. Yang ketiga yaitu rumusan percobaan dalam KUHP. Percobaan yang dapat dipidana menurut sistem KUHP, kesalahan percobaan terhadap semua jenis tindak pidana. Yang dapat dipidana percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan terhadap tindak dipidana ditentukan dalam pasal 54 KUHP. Pada pasal 54 KUHP berdasarkan pemikiran para perumusannya bahwa dalil bersifat lebih ringan daripada kejahatan. Oleh karena itu, percobaan pun telah rendah dari KUHP. Di samping itu, perlu diketahui bahwa ditentukan umum dalam pasal 53 ayat 1 di atas tidak berarti bahwa percobaan terdapat semua kejahatan dapat dipidanakan kecuali 1. Percobaan duel atau perkelahian ringan dalam kurung pasal 1
184 ayat 5. Yang kedua yaitu percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan terdapat pada pasal 302 ayat 4. Yang selanjutnya yaitu percobaan penganiayaan biasa terdapat pada pasal 351 ayat 5. Dan yang terakhir yaitu percobaan penganiayaan ringan terdapat pada pasal 352 ayat 2. Materi selanjutnya yaitu mengenai hukuman pidana. Yang pertama yaitu pengertian hukuman. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan, atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Yang kedua yaitu tujuan hukuman. Tujuan hukuman yaitu untuk mencegah, mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar mereka memahami kesalahannya sekaligus memperbaiki dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Yang ketiga yaitu jenis-jenis hukuman pokok dalam KUHP. Yang pertama ada hukuman mati, yang kedua ada hukuman penjara, yang ketiga ada hukuman kurungan, dan yang keempat ada hukuman denda, yang kelima ada hukuman tertutup. Keempat yaitu jenis-jenis hukuman tambahan dalam KUHP. Yang pertama ada pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua ada perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga ada pengumuman putusan hakim.